Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arditya Prayogi, salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama, Angkatan 6 di kelompok 1. Pada kesempatan pagi kali ini, kita akan coba mengulas tentang salah satu agenda di hari kedua pada kesempatan kali ini, yaitu tentang analisis isu-isu kontemporer. Apa itu analisis isu-isu kontemporer? Analisis isu-isu kontemporer adalah bagaimana kita sebagai abdi negara mampu menganalisis berbagai macam hal atau berbagai macam isu-isu yang ada di sekitar kita dengan tujuan utama untuk menyiapniagakan pada kemampuan kita untuk bela negara Nah, apa sih pada kesempatan kali ini yang coba akan kita ulas tentang analisa isu-isu kontemporer? Pada kesempatan kali ini kita coba akan sama-sama mengulas sedikit banyak analisis isu kontemporer tentang apa? Misinformasi dan juga disinformasi tentang vaksinasi Nah, mengapa tentang vaksinasi? Ya, seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, dunia saat ini, kita di Indonesia juga saat ini masih mengalami situasi pandemi akibat adanya virus COVID-19 Namun demikian, virus COVID-19 pada kesempatan kali ini sudah mulai berangsur-angsur menurun gitu kan. Salah satu penyebab menurunnya penyebaran COVID-19 di negeri kita itu adalah akibat dari adanya program vaksinasi. Namun demikian, di era disrupsi informasi seperti sekarang ini, di era kecepatan teknologi 4.0 seperti sekarang, tentu kita tidak bisa menghindari terjadinya fenomena abundance of information, adanya keterbatasan informasi yang ada di tengah-tengah kita, sehingga menimbulkan berbagai macam misinformasi dan disinformasi di tengah-tengah kita. Nah, sebelum lebih jauh, apa sih sederhananya misinformasi dan disinformasi itu? Misinformasi dan disinformasi secara sederhana adalah kita mengetahui atau kemudian kita melihat bahwasanya informasi-informasi yang tersebar merupakan informasi-informasi yang salah, namun karena ketidaktahuan atau malah karena ketahuannya dia sengaja disebarkan sehingga bedanya antara misinformasi dengan disinformasi adalah yang pertama, yaitu misinformasi menyebarkan informasi yang salah namun dia tidak mengetahui bahwasanya informasi tersebut salah atau seolah-olah informasi tersebut benar. Namun disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah namun dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang jelas keduanya, baik misinformasi dan disinformasi, ini sama-sama merugikan bangsa kita secara luas, merugikan masyarakat secara luas sehingga berpotensi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk kali ini terkait dengan vaksinasi, bahwasanya ada beberapa misinformasi dan juga ada beberapa disinformasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait vaksinasi Tujuannya apa sih misinformasi dan disinformasi ini disebarkan? Ada banyak tujuannya. Yang jelas salah satu tujuannya adalah ingin kemudian membuat program vaksinasi yang tengah berjalan di masyarakat menjadi terhambat atau malah terhalang Nah, beberapa misinformasi dan disinformasi yang ada di negeri kita, di Indonesia, terutama yang terkait dengan vaksinasi, beberapa bisa kita lihat salah satunya misalnya adalah bahwasanya vaksinasi itu masih diragukan kehalalannya, atau dalam hal ini ada yang menyebut bahwasanya vaksin itu adalah sesuatu yang haram, seperti itu Hal seperti ini tentu saja mengkhawatirkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga ketika ini tersebar di tengah-tengah masyarakat akan membuat masyarakat ragu untuk melakukan vaksinasi Lalu kemudian yang kedua, ada juga misinformasi dan disinformasi terkait dengan vaksinasi, yaitu terkait dengan efek samping dari vaksinasi.
Ya, jika kita perhatikan beberapa informasi-informasi terkait vaksinasi, ada yang menyatakan bahwa ada beberapa pihak-pihak atau ada beberapa orang-orang yang kemudian setelah mengalami vaksinasi lalu mengalami sakit, mengalami kelumpuhan atau bahkan mengalami meninggal seperti itu gitu kan. Nah, tentu saja hal-hal demikian jika kemudian terus tersebar maka akan sekali lagi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya terhadap program vaksinasi yang digalakkan agar kemudian negeri kita ini bisa terbebas dari COVID-19 gitu kan. Termasuk juga salah satu bentuk misinformasi dan disinformasi terkait vaksinasi itu adalah ada yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang divaksin itu ada chip di dalam vaksin tersebut sehingga bertujuan untuk memata-matai orang tersebut gitu kan, individu tersebut. Nah, tentu saja hal seperti ini juga tidak terbukti. Nah, lalu demikian, bagaimana caranya agar kemudian kita mampu kemudian menghadapi banjir informasi tersebut, mampu menghadapi fenomena merebaknya misinformasi dan disinformasi terutama terkait vaksinasi ini. Nah, maka tentu saja jalan utama dan pertama yang bisa kita lakukan adalah kita meningkatkan lagi kemampuan literasi kita. Kita meningkatkan lagi kemampuan membaca kita terhadap informasi-informasi yang bersebar dan tersebar di tengah-tengah kita. Cara paling mudah tentu saja adalah dengan bertanya atau kemudian meng-cross-check informasi yang kita dapatkan atau mengecek lagi informasi yang kita dapatkan dengan informasi dari sumber-sumber lain atau kemudian kita bertanya kepada pihak-pihak yang kompeten di dalamnya. Nah, misalnya kemudian kita bertanya tentang kehalalan vaksin, kita bisa bertanya kepada para ulama, kita bisa bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia, kita bisa bertanya kepada ormas-ormas Islam dan beberapa pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi di dalamnya. Termasuk juga ketika kita berhadapan dengan misinformasi dan disinformasi terkait dengan efek samping dari vaksinasi, kita bisa bertanya pada dokter, kita bisa bertanya pada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau pihak-pihak yang secara keilmuan memiliki kemampuan di dalamnya. Nah, yang terpenting adalah posisi kita di sini sebagai abdi negara itu adalah yang paling terpenting untuk mengatasi misinformasi dan disinformasi itu adalah keteladanan. Ya, kita menjadi teladan, kita menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan program vaksinasi. Kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pihak yang telah divaksinasi sehingga dari situ kemudian kita bisa menyampaikan ke tengah-tengah masyarakat bahwasanya vaksin sejatinya adalah hal yang tidak bermasalah kehalalannya ya dan juga tidak bermasalah dalam bentuk efek samping setelahnya. Nah, demikian kemudian analisis isu-isu kontemporer terkait vaksinasi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berguna. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.